Memang banyak tipe-tipe di anukan. Makanya yang seperti ini tolonglah Pak Menteri oleh jajaran di fooding yang benar, di fooding yang pas. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN berperan penting sebagai shock absorber dan countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi di tengah ketidakpastian global. APBN didesain sebagai katalis pembangunan, mendorong investasi dan aktivitas perekonomian. APBN juga terus dijaga sehat, kredibel dan berkelanjutan, serta diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal, maka RAPBN 2027 difokuskan untuk mendukung 8 klaster program prioritas nasional atau PKPN dan 1 program pendukung atau enabler yang meliputi 60 program kerja. Ke-8 klaster tersebut adalah kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, dan penurunan kemiskinan. Sementara itu, program pendukung adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. RAPBN 2027 diarahkan untuk mencapai perbaikan sasaran dan indikator pembangunan yang semakin baik dan berkualitas. Dari sisi kemiskinan, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6 hingga 6,5% pada tahun 2027 dari 6,5 sampai 7,5% pada tahun 2026. Ketimpangan juga diarahkan semakin menurun dengan rasio Gini yang membaik ke level 0,362 sampai 0,367 pada tahun 2027, seiring dengan tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan turun ke kisaran 4,30 sampai 4,87% dari tahun sebelumnya sebesar 4,44 sampai 4,96%. Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat juga terus ditingkatkan dengan indeks modal manusia naik menjadi 0,575. Perbaikan berbagai indikator ini menegaskan arah kebijakan RAPBN 2027 yang konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta kesejahteraan yang lebih cepat dan merata. Pimpinan dan interupsi Ketua sebelum pindah boleh? Silakan. Klarifikasi aja nih Pak Menteri. Dari indikator NTP NTN-nya memang belum ada ya? Belum disampaikan. NTP dan NTN. Bukan. 0,7, 0,8 ini bukan angka-angka NTP atau NTN yang biasanya. 100 berapa? Biasanya 110. NTP-nya belum keluar itu. Jadi sudah ada nanti kita tambahkan Pak NTP-nya. Ini Salah kan ketik juga ini, salah ketik. ini digabung jadi indeks kesehatan petani. Jadi indeks. Ya, Bapak maunya kan masing-masing kan. Ya justru Nilai karena tukar petani dan pada nilai- pembahasan, Ketua, Terus. karena dalam pembahasan sebelumnya Pak Menteri, indeks kesejahteraan petani 0,7, 0,8 itu abstrak. Sebelumnya ada yang Bahkan Bappenas sendiri mengaku itu abstrak. ini enggak. Sehingga kita tambahkan kembali NTP dan NTN yang harus disampaikan pada pembahasan ini. Nah, nggak ada ini angkanya. Pak Menteri, saya ingin mengingatkan ketika KEM PPKF pembahasan, NTP angkanya ada, kemudian nilai tukar nilaian angkanya juga ada. Dilengkapi aja nanti Pak Menteri, dipanjang. Terima kasih Pak. Di nota keuangan sudah dilampirkan itu, sudah untuk NTP maupun NTN. Berapa, ini Pak? tidak ditulis di sini. Berapa tadi? Di nota saya cari-cari juga belum kelihatan itu. Berapa? Nggak ada, Pak. Pak Ketua, satu lagi sekalian Pak Ketua. Sambil Pak Menteri mencari. Pak Menteri, biar nanti saja Pak Menteri, itu bisa dipanja, disampaikan. Kita dari sini Pak. Jadi nilai tukar petaninya itu 126 sampai 128 untuk tahun Masukin. 2027.
nilai tukar nelayannya adalah 106 sampai 110 tahun 2027. Sekretariat minta tolong dimasukkan karena ini raker Ya. Dimasukin dulu. Oh tayangannya, Mas masukin dulu Mas. Sebentar Pak Dolby. Iya. Jangan sampai tipe bolak-balik ya. Oke Pak Dolby, yang kedua apa Pak? Ya, dari tayangan ini pada saat kita rapat di camp PPKF ada 2 indikator yang belum masuk ini Pak. 1, tingkat kemiskinan ekstrim. Iya, Apakah betul. sekarang sudah tidak dicapai atau sudah tercapai sehingga tidak menjadi sasaran pemerintah lagi? Nah ini perlu pada saat kita membahas camp PPKF itu kita sepakati ada Pak. Ada. Tingkat kemiskinan ekstrim. Ada Pak di Ya maksudnya nota ini- keuangan dituliskan 0, nanti kita tambahkan di sini Pak. Ya, ditambahin tolong ya. Tingkat Terus kemiskinan satu ekstrim. lagi Pak yang juga belum masuk. Ya, Penciptaan lapangan kerja baru pada tahun 2027. Penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027. Itu juga belum masuk di sini. Ada Pak, nanti kami tambahkan juga, tapi Ya angka maksudnya yang jangan kami sampai taruh kelupaan Pak. Soalnya Ya. sekarang sering salah ketik ini jadi susah kita. Ya, Ya. saya bacakan angkanya 2,57 sampai 3,49 juta orang lapangan Ya. kerja. oke. Terima kasih Pak. Yang pertama kita sepakati bahwa apa yang belum masuk di sini, maka kita bersepakat bahwa di panja nanti itu harus muncul panja A. Sehingga ketika dibahas oleh Komisi 11, nanti itu sudah ada ya. Pak, ini terlalu sering Pak Menteri, antara yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan di buku kadang-kadang ada typo memang. Bapak Presiden menyampaikan 6, di nota yang kami terima 5,9. Memang banyak, MBG 480 padahal sebenarnya 240 lampirannya. Memang banyak tipe-tipe dianukan. Makanya yang seperti ini tolonglah Pak Menteri oleh jajaran di fooding yang benar, di fooding yang pas. Kalau Terima kasih, Pak Pak. Menteri nggak dikasih fooding yang pas, kan seperti ini kurang enak juga. Padahal nota sudah ada gitu loh. Sepakat Pak Menteri ya? Nanti langsung dipanja ya? Nanti kami perbaiki dalam masa diskusi ini. Iya, Karena memang diskusi ini memang untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga. Terima kasih atas koreksinya Pak. iya. Saya lanjut Pak. Sudah. Lanjut ya. Kita masuk arsitektur APBN 2027, sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Kita masuk ke sana. Pada tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6% yang akan didorong oleh penguatan sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan, serta optimalisasi peran dan antara dalam mendorong investasi strategis. Inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5%, didukung oleh penguatan pengendalian harga pangan dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, Pemda, dan Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada level 17.500 per dolar AS dan rata-rata yield SBN 10 tahun sebesar 6,9% dengan stabilitas yang ditopang oleh penguatan pasar keuangan domestik, peningkatan pasokan devisa, dan terjaganya arus modal.